DP datang ke Polres Metro Depok ya, berkonsultasi dengan kita terkait masalah yang dirasakan cukup mengganggu ya. Kita sudah berkoordinasi juga ya, kemudian kita sepakat untuk adanya pembuatan laporan polisi untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh akun-akun tersebut ya. Sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami selaku penyidik untuk kita lidik lagi ya, kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa ya. Yang jelas penerapan pasal dari Undang-Undang ITE kita terapkan di situ untuk sementara seperti itu. Pasalnya Ya. pasal berapa? Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya. Tapi nanti dalam perkembangannya, ini kan baru hari pertama ya. Kita akan kembangkan lagi. Kita belum tahu Karena ada apa. beberapa kontrak yang dibatalkan. Kenapa saya terapkan pasal 36? Ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemberitaan tersebut sehingga mengganggu perekonomiannya, sehingga kita terapkan pasal itu. Namun dalam perkembangan nanti kita beritahu lagi. Nomor LP-nya berapa nih? Gimana? Udah bikin laporan berarti? Sudah bikin apa? Nomor LP-nya? Sudah. Hani Setiawati mental aman. Insya Allah aman. Ya. Katanya kan sudah dilaporkan ya. Aku nggak tahu yang dilaporkan siapa. Aku atau siapa aku nggak tahu. Kalau aku yang dilaporkan, insya Allah aku siap. Ya. Sebagai warga negara yang baik aku siap. Ya. Terus kenapa? Bagus melalui jalur hukum. Kenapa? Biar ada penyelesaian. Kenapa aku bilang biar ada penyelesaian? Kalau ini nggak masuk jalur hukum, nanti kalaupun aku nggak nyinggung dia, aku buat status, buat video diam aja, netizen baper. Memang harus ada penyelesaian. Ya kan, kami nggak bisa bertemu. Ya kan, dia nggak mau nemuin aku juga nggak bisa nemuin dia. Ya mungkin memang harus melalui jalur hukum, ya nggak apa-apa. Gitu, pihak berwajib lebih tahu kok. Gitu. Gak bisa nemuin gimana, kamunya aja nggak mau nemuin. Kalau kamu mau nemuin, dia pasti bisa kamu temuin, dia pasti mau dia kalau kamu mau nemuin. Kamunya aja yang rese kayak gitu, kamu aja yang kurang ajar. Jadi intinya kamu tuh cari perhatian aja, itu aja menurut saya. Ini buat netizen yang pada baper ya dengan video aku yang joget-joget, aku katanya ngatain mandul. Baper banget gitu ya, sebegitunya kalian mendewakan manusia sampai ada begitu kata yang bukan itu tapi kalian anggap itu mendul ya. Kalian baca ulang, mendul, itu sudah aku plesetkan pakai pi aja kalian tetap baca itu mandul. Saking aku nggak tahu, kalian buta mata buta hati kalian ya. Buta mata buta hati, kalian bereaksi atas kata itu. Begitu bapernya kalian dengan kata mendul ya. Nanti aku jelasin arti kata mendul. Terus di mana kalau bicara nurani kalian ya? Bicara nurani, ini aku tanya ya. Nurani kalian di mana? Ini ciptaan Allah ini dihina-hina, kalian tertawa, kalian menikmatinya. Itu kalau mau bicara hati nurani kita. Hah? Kalian nikmati loh, ya. Artis kalian itu menghina, mengata-ngatain ini kalian nikmati loh. Itu kalau bicara hati nurani, kalian lebih nggak punya hati nurani. Aku bilang mendul, kalian sensi. Bukannya mau menghina subingnya ibu, ya lantaran ibu itu kebanyakan gaya, kebanyakan ngomong. Dewi Persik ngomong si subing segala macam. Dewi Persik kan sebenarnya dia nggak mau ngomong kayak gitu, tapi ibunya tuh yang memulai kayak gitu. Kita nggak mau ngurusin ibu sebenarnya, tapi terganggu sama video-video ibu yang di Facebook saya. Mendul, garis bawahi mendul, bukan mandul. Mendul artinya kesepian. Kalian cari dalam kamus di Google bahasa Jawa mendul. Mendul mau bendal, mau Melayu apa mandek apa linggo apa loncat-loncat terserah ibu ngomong apa, yang pasti ibu kuwi kakean gaya. Aku yang Jawa, Bu. Aku orang Jawa. Artinya kesepian. Kenapa aku bilang dia kesepian? Ya, satu, dia tidak punya suami. Ya, dia tidak ada anak, tidak ada keluarga besar yang mau diurusi. Itu dalam pandangan aku. Kenapa aku sampai bilang dia kesepian? Karena kalau dia nggak kesepian, banyak hal-hal penting yang akan dia urusi. Dia nggak akan ngurusi hal sereceh ini, aku bilang. Dia nggak akan ngurusi ocehan netizen. Gregetan aku omonganmu lu.
Dari situ aku menilai dia itu sebenarnya kesepian batinnya, kesepian jiwanya. Garis bawahi, bukan mandul. Aku ngikuti dia itu semenjak dia jadi artis, aku ngikuti dan aku tahu dia pernah hamil sama Saipul Jamil. Kok kalian yang baper? Dibaca baik-baik dong. Ngefans boleh, ya. Ngefans boleh, tapi kalian jangan buta mata, buta hati. Aku nggak mau ngomong-ngomong nggak guna, nggak mau aku. Kalian simak dari awal video aku ya. Aku tidak pernah membahas kekurangan dia. Yang aku bahas adalah apa? Kritik. Aku mengkritik sikap dia. Dengan statement-statement yang tidak baik dan yang mengarah pada penghinaan dan juga fitnah, jadi ya saya wajib itu Pak. Ya, satu, dia tidak punya suami. Ya, dia tidak ada anak, tidak ada keluarga besar yang mau diurusi. Itu dalam pandangan aku. Kenapa aku sampai bilang dia kesepian? Terus pembelaan terbarunya kayak gini, dia bilang kalau misalnya mendul itu kesepian, jadi dia tuh nggak ngatain mandul. Ini tuh menurut gue ngeles doang ya, karena coba kalian lihat kata-katanya. Di sini dia bilang gini-gini gue udah beranak dua, dasar mendul. Kayak dasar kesepian sama anak dua, itu apa hubungannya? Kolerasinya nggak ada, ini tuh emang dia ngeles doang. Yang sedang dia mainkan, efek untuk kehidupan dia itu akan menjadi sesuatu yang dramatis atau bahkan tragis. Ini Mbak DP datang ke Polres Metro Depok ya, berkonsultasi dengan kita terkait masalah yang dirasakan cukup mengganggu ya. Kita sudah berkoordinasi juga ya, kemudian kita sepakat untuk adanya pembuatan laporan polisi untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh akun-akun tersebut ya. Sudah ada beberapa akun dan video-video yang sudah dikirimkan ke kami selaku penyidik untuk kita lidik lagi ya, kita pastikan lagi nanti pemiliknya siapa ya. Yang jelas penerapan pasal dari Undang-Undang ITE kita terapkan di situ untuk sementara seperti itu. Pasalnya pasal berapa? Sementara kita terapkan pasal 27 sama 36 ya. Tapi nanti dalam perkembangannya, ini kan baru hari pertama ya. Kita akan kembangkan lagi. Kita belum tahu. Karena ada beberapa kontrak yang dibatalkan. Kenapa saya terapkan pasal 36? Ada beberapa kontrak kerja yang dibatalkan terkait dengan pemberitaan tersebut sehingga mengganggu perekonomiannya, sehingga kita terapkan pasal itu. Namun dalam perkembangan nanti kita beritahu lagi. Nomor LV-nya berapa tuh? Gimana? Udah bikin laporan berarti? Sudah bikin apa? Nomor LV-nya? Sudah. Sumpah ya, gue bingung banget sama ibu-ibu ini. Dan sekarang yang terbaru, dia itu bikin surat terbuka tentang Dewi Persik. Dari awal dia lewat di FYP gue itu nggak bermasalah. Karena menurut gue, oke lah, dia penyampaian opininya masih bisa diterima. Cuman makin kesini, dia udah bahas tentang mandul dan lain-lain. Ngatain Dewi Persik itu mandul. Yang dimana itu nggak bener ya kan. Kalian bisa cari sendiri kalau misalnya Dewi Persik itu pernah mengandung. Tapi sangat disayangkan mengalami keguguran. Terus pembelaan terbarunya kayak gini, dia bilang kalau misalnya mendul itu kesepian, jadi dia tuh nggak ngatain mandul. Ini tuh menurut gue ngeles doang ya, karena coba kalian lihat kata-katanya. Di sini dia bilang gini-gini gue udah beranak dua, dasar mendul. Kayak dasar kesepian sama anak dua, itu apa hubungannya? Kolerasinya nggak ada, ini tuh emang dia ngeles doang. By the way, kata-kata ibunya yang bilang kalian kalau ngefans silahkan tapi pakai akal ya, itu kayaknya harus dipakai buat dia deh, si momzu ini. Terus juga menurut gue gak masuk akal sih dia ngatain Mami DP itu kesepian. Padahal Mami DP punya banyak asisten, terus abis itu juga rumahnya rame dan lain-lain. Kayak gak masuk akal. Terus ada lagi nih pembelaan yang dia bilang dia gak pernah nyebutin Mami DP di video yang mendul-mendul itu. Ya kita tahu, sama-sama tahu siapa yang dimaksud. Menurut gue yang namanya beropini itu boleh banget. Tapi asalkan itu berdasarkan dengan fakta dan juga bukan hoax. Apalagi dengan menjelek-jelekan sesuatu yang di luar keinginan manusia. Mana ada sih manusia yang pengen mandul gitu kan di luar sana. Ini kan di luar batas manusia, ibu ini gak sadar apa yang dilakuin. Ini penutupan aja sih ya. Semoga anak-anaknya nanti di masa depan sana gak mandul ya. Karena dia udah ngata-ngatain orang kayak gitu. Parah banget. Kalau menurut gue, mending si ibu ini ketemu langsung sih sama Mami Dewi Persik di kepolisian sana. Lagipula dia juga udah buat surat terbuka yang panjang lebar gitu kan. Gimana pendapat kalian? Hai, selamat pagi. Jumat berkah, berlomba-lomba untuk menjadi garda terdepan. Yang perlu dia lakukan hanya menggugah sesuatu di sosial media. Kalian tahu siapa yang saya maksud? Viral dan akhirnya mulai menjatuhkan lawan. Entah dia lakukan itu naluri atau imitasi demi mendapatkan perhatian,
dan simpati dari para netizen. Tapi satu hal yang dia lupa, atau siapapun itu lupa, bahwa sesuatu yang sedang dia mainkan, efek untuk kehidupan dia itu akan menjadi sesuatu yang dramatis atau bahkan tragis. Upload konten di sosial media yang jelas kontennya itu ditujukan buat saya. Setiap hari berulang-ulang menghina, mencaci maki, bahkan menjatuhkan. Awal saya tidak meladeni, karena memang nggak perlu dan saya nggak kenal sama orang itu. Aku mengaplikasikan kalimat klise bahwa diam itu emas. Tapi nyatanya tidak selamanya diam itu emas dan baik. Ada kalanya saya, manusia biasa, di luar dari atribut keartisan saya harus bertindak dan bersuara. Saya ladenin orang itu pada akhirnya. Lalu apa yang terjadi? Sekarang dia membuat skenario atau seolah-olah aku yang nyakitin orang tersebut. Bahkan aku pun nggak tahu dan nggak kenal orang itu sama sekali. Katanya aku menghina dia. Dan aku bertingkah jahat sama orang itu. Bahkan melakukan body shaming dengan fakta yang aku ucapkan. Lalu tindakan dia selama ini apa? Tanda tanya besar, bahkan banyak. Kalau bukan menzolimi, menghina, mencaci maki saya, seolah-olah paling tahu kehidupan saya dengan kalimat yang kebenaran menurut dia, yang hakikatnya dia tidak tahu sama sekali.